Diawali dengan memperlihatkan seorang mafia Rusia bernama Yuri dan rekannya yang berusaha kabur dari kejaran mafia Amerika. Namun alih-alih berhasil melarikan diri, aksi mereka harus terhenti karena tertangkap oleh seorang pria bernama Boca yang merupakan tangan kanan seorang ketua mafia Amerika bernama Baron. Boca pun bertanya kepada Yuri mengenai di mana ia menyembunyikan kunci koper yang ia curi. Namun alih-alih menjawab, di sini Yuri malah memilih untuk bungkam, yang membuat temannya harus meninggal. Boca pun lalu menggeledah jas Yuri, yang alhasil ia pun akhirnya berhasil menemukan kunci yang dimaksud. Namun saat Boca meminta anak buahnya untuk membuka koper itu, hingga yang terjadi. Ya, ternyata Yuri telah menukar koper tersebut dengan koper yang palsu. Boca yang merasa telah dipermainkan oleh Yuri. Akhirnya ia pun membawa Yuri untuk bertemu dengan Baron. Singkatnya, Baron dan Yuri pun akhirnya bertemu. Di sana Baron pun menanyakan mengenai di mana Yuri menyembunyikan koper miliknya. Pada awalnya Yuri menolak untuk menjawab, namun karena mendapat siksaan dari Boca, akhirnya Yuri pun mengatakan jika ia menyimpan koper itu di rumah miliknya. Di mana setelah mendapatkan informasi itu, Baron pun meminta Boca untuk manipulasi kasus ini agar seolah-olah terlihat seperti kasus kecelakaan. Scene pun kemudian beralih kepada seorang pria bernama Marcus yang merupakan seorang mantan pasukan militer. Marcus tinggal bersama adiknya yang bernama Reina yang bekerja di sebuah kafe. Di waktu yang sama, pihak kepolisian pun menemukan mayat teman Yuri yang tergeletak di tengah jalan. Seorang detektif bernama Samsul, ia menyimpulkan jika kasus ini adalah pure kasus kecelakaan. Namun asumsi Samsul ditentang oleh atasannya yang bernama Black, yang sangat yakin jika kasus ini bukanlah kasus kecelakaan, melainkan adalah kasus pembunuhan. Black kemudian menghampiri rekannya yang bernama Ed dan memintanya untuk pergi lebih dulu, sementara ia akan melanjutkan penyidikan dengan Samsul. No. Sementara itu Marcus pergi menemui Baron. Di sana Baron meminta Marcus untuk mengambil koper miliknya yang berada di rumah Yuri. Pada awalnya Marcus menolak karena ia tahu jika rumah Yuri dijaga ketat oleh pasukan mafia Rusia. Jadi misi itu bisa dikatakan adalah hal yang hampir mustahil. Namun setelah mendengar jika Baron akan memberinya uang sangat banyak jika Marcus berhasil menjalankan misi itu, di sini akhirnya Marcus pun sepakat dan menerima misi tersebut. Sesaat sebelum Marcus melakukan aksinya, ia lebih dulu menemui temannya yang merupakan seorang hacker bernama Augie. Di sana Marcus minta Augie untuk membantunya dengan cara memberinya arahan saat ia sedang beraksi, di mana dengan iming-iming uang yang Marcus janjikan, Augie pun akhirnya sepakat dan akan membantu Marcus. Singkatnya Marcus pun mulai melakukan aksinya, bermodalkan arahan yang diberikan oleh Augie. Akhirnya ia pun berhasil mendapatkan koper yang diinginkan oleh Baron. And I use his key card at the front entrance. Bogey coming at your noon. All right, act casual. Just Okay, I found the safe. got it. Setelah berhasil menjalankan misinya, Marcus pun kemudian menghubungi Baron dan memintanya untuk bertemu. Namun alih-alih bertemu di markas, Baron malah meminta Marcus untuk bertemu di sebuah gudang dengan alasan karena ada pihak polisi yang sedang mengecek markasnya. Marcus yang percaya jaya saja, ia pun langsung menuju gudang yang dimaksud. Namun alih-alih bertemu dengan Baron, di sana Marcus malah bertemu dengan Ed
yang langsung memintanya untuk membuka bagasi mobil. Di mana saat Markus membukanya, terlihat Yuri yang sedang disekap. Di sini terungkap sebuah fakta, jika ternyata Ed bekerja sama dengan Baron untuk menjebak Markus. Ed juga sengaja membunuh Yuri agar Markus diincar oleh Arkady, seorang ketua mafia Rusia yang merupakan ayah kandung dari Yuri. Markus yang menyadari hal itu, ia pun langsung menyerang Ed. Namun saat ia akan membunuhnya, inilah yang terjadi. Markus yang berusaha kabur, ia dihadang oleh Black. Namun dengan kemampuan kemiliteran yang Markus miliki, di sini ia pun berhasil melumpuhkan Black dengan cukup mudah. Markus kemudian memberitahu Black jika Ed adalah seorang polisi korup yang bekerja sama dengan Baron. Sebelum akhirnya ia pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Ed pun kemudian pergi menemui Baron dan mengabarkan jika Markus berhasil melarikan diri. Baron yang mendengarnya, ia pun meminta Ed untuk pergi menemui Arkady dan mengatakan kepadanya jika Markus adalah orang yang telah membunuh Yuri, sehingga Arkady pun akan mau membantu mereka untuk menangkap Markus. Di waktu yang sama, Boga juga terlihat berinisiatif menculik Rena untuk mendesak Markus agar ia segera memberikan koper milik bosnya, yaitu Baron. Singkatnya, Ed pun pergi menemui Arkady. Di sana ia pun mengabarkan jika putranya telah meninggal, dibunuh oleh seorang pria bernama Markus. Arkady yang mendengarnya, ia pun langsung meminta para pembunuh bayaran terbaiknya untuk menangkap Markus dengan imbalan $1 juta jika berhasil membunuh Markus, serta $2 juta jika berhasil menangkapnya secara hidup-hidup. Yes, sir. Sementara itu di tempat lain, Markus pun berusaha menghubungi Rena. Namun karena tidak ada jawaban, Markus pun beralih menghubungi Baron dan menanyakan kenapa ia menipunya. Baron mengatakan jika Markus tidak lebih dari kambing hitamnya yang ia gunakan untuk melancarkan bisnis yang ia lakukan. Ia juga mengatakan jika Markus tidak segera memberikan kabar itu, maka Baron bersumpah akan membunuh Rena. And I'll make sure she stays that way. Markus kemudian pergi menemui Aoki dan kembali meminta bantuan. Namun Aoki yang telah mengetahui jika Markus sedang diincar oleh pembunuh bayaran milik Arkady, ia pun tidak bisa membantu banyak dan hanya menyarankan Markus untuk pergi menemui seorang pria bernama Doc. Setibanya di rumah Doc, Markus pun langsung menceritakan semuanya. Dan alhamdulillahnya, Doc pun mau bantu Markus. Markus pun lalu menghubungi Black dan memintanya untuk bertemu esok hari pada pukul 8 pagi. Di mana setelah mendapat telepon dari Markus, Black pun langsung meminta Ed, Samsul, Johnny, dan Cici untuk masuk ke ruangannya. Di sana Black pun mengungkapkan percakapannya dengan Markus dan meminta mereka untuk menemaninya dalam pertemuan dengan Markus. Di keesokan harinya dengan dipantau oleh Doc, Markus pun melakukan pertemuan dengan Black, di mana saat mereka telah bertemu, Markus pun langsung memberikan koper milik Baron dan meminta Johnny untuk benar-benar menjaga koper itu karena nyawa adiknya yang menjadi taruhan. Johnny pun mengiyakan hal itu dan berniat membawa koper tersebut ke kantor polisi bersama Ed dengan Cici. Markus pun kemudian menyerahkan diri kepada Black, tapi dengan syarat Black harus berjanji akan menyelamatkan adiknya yang diculik oleh Baron. Namun saat Black meminta Samsul untuk menangkap Markus, inilah yang terjadi. I'm here for Marcus Lombardi. Ya, mereka tiba-tiba diserang oleh seorang pembunuh bayaran
yang diperintahkan oleh Arkadi untuk menangkap Markus. Alhasil, pertarungan pun terjadi. Namun dengan keahlian dan skill kemiliteran yang Markus miliki, akhirnya ia pun berhasil mengalahkan pembunuh bayaran tersebut. So you're supposed to be the best, huh? I'm a little disappointed. Beralih kepada Johnny yang membawa koper milik Baron. Alih-alih mengantarkannya ke kantor polisi, di sini Ed malah menemui Boca. Dan yang terjadi, ya, ternyata Cici juga merupakan polisi korup yang bekerja sama dengan Baron, di mana tanpa mengenal rasa ampun. Di sini Cici pun menembak Ed dan Johnny sebelum ia pergi membawa koper itu bersama dengan Boca. Kembali ke rumah Doc, terlihat seorang pembunuh bayaran lain yang datang mengincar Markus, di mana dengan cerdasnya, di sini pembunuh bayaran itu menyandera Doc dan mengancam akan membunuhnya. Markus yang melihatnya, ia pun memintanya untuk melepaskan Doc karena Doc tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Di mana setelah Doc dilepaskan, Markus pun meminta mereka untuk menunggunya di rumah Doc, sementara ia akan melawan pembunuh bayaran itu. Namun saat mereka bersiap untuk bertarung, tiba-tiba ya, datanglah dua pembunuh bayaran bersaudara yang lain yang berniat untuk menangkap Markus. Alhasil, terjadilah aksi baku hantam di antara mereka. Are you okay? Setelah berhasil mengalahkan semua pembunuh bayaran itu, Markus ditemani oleh Black dan Samsul. Mereka pergi menemui Ed yang tengah sekarat. Di sana Ed pun minta maaf kepada Black karena ia telah menggantinya. Ed juga memberitahu Markus mengenai di mana lokasi adiknya disekap sebelum akhirnya Ed mengembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu Cici yang telah sampai di markas Baron, ia pun langsung memberikan koper itu dan meminta imbalan atas kerjanya. Namun alih-alih memberikan imbalan, di sini Baron malah membunuh Cici. Di waktu yang sama, Markus pun akhirnya sampai di lokasi adiknya disekap, di mana tanpa basa-basi, ia pun langsung menghabisi seluruh anak buah Baron sebelum akhirnya ia berhasil menemukan Reina. Namun siapa sangka saat mereka akan pergi, mereka tiba-tiba dihadang oleh Boca. Alhasil, Markus pun meminta Reina untuk pergi lebih dulu, sementara ia akan berusaha menghadapi Boca dan temannya. Malam harinya Black pun pergi menemui Baron. Di sana Black mengungkap jika ia telah mendapatkan semua barang bukti mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh Baron. Baron yang mendengarnya. Di sini ia pun tidak bisa mengelak lagi. Dan akhirnya ia pun harus pasrah ditangkap oleh Black dan Samsul. You're under arrest for corruption, fraud, and murder. This ain't over. Markus sendiri yang baru saja sampai di rumah, ia pun menemui Reina dan minta izin kepadanya untuk menemui Arkadi agar mereka bisa hidup tenang
tanpa adanya gangguan dan teror dari pihak manapun. Di mana dengan barang bukti rekaman yang Markus miliki, ia pun akhirnya pergi menemui Arkady. Di sana Markus pun mengatakan yang sebenarnya, jika dalang dibalik meninggalnya Yuri adalah Baron. Awalnya Arkady tidak percaya, namun setelah mendengar rekaman suara percakapan antara Ed dan Baron, akhirnya Arkady pun percaya dan mengucapkan terima kasih kepada Markus dengan memberinya uang senilai $2 juta. Don't go poetic on me. Markus yang mendapatkan hadiah dari Arkady. Ia pun sebagai pria sejati tidak lupa dengan jasa teman-temannya yang selama ini telah membantunya. Di mana dengan baiknya, Markus membagi uang itu kepada Augie serta Doc dan menggunakan sisa uang itu untuk memulai kehidupan yang baru bersama adiknya, yaitu Reina. Dan film pun selesai.